Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur bersama-sama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama hadir ibadah online pada hari ini. Sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita memuji, untuk kita memuliakan nama Tuhan, dan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, persiapkan hati kita, kita sembah Allah kita yang hidup, Allah kita yang menyertai kita, Allah yang kita memberikan kita kekuatan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mengucapkan syukur
Shalom jemaat-jemaat Tuhan, Gereja dimanapun Anda berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, untuk menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat pengertian, kebijaksanaan, sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan, memahami nasihat-nasihat Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh dihibur di dalam segala situasi kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapati siapa Tuhan yang sesungguhnya bagi kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mereka berada Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat pengertian, sehingga mereka dapat menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan melalui penyampaian firman Tuhan hari ini. Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagi Engkau, Raja yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang mencintai dan mengasihi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, kita patut mengucap syukur apapun keadaan kita akhir-akhir ini. Mungkin banyak kita yang terpapar oleh corona atau apapun pergumulan kita, tetapi satu hal yang membuat kita mengucap syukur hari ini adalah kita masih diberikan nafas kehidupan untuk dinikmati hari ini, sehingga kita boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita boleh diperlengkapi dalam kepercayaan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudaraku, saudariku, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6 dengan perikop hal kekhawatiran. Saudaraku, kenapa hal ini begitu penting untuk kita akhir-akhir ini? Karena kita melihat bahwa dunia ini semakin memberikan ketidakpastian bagi kehidupan kita. Kita menemukan kekacauan di berbagai tempat, bahkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku, kita melihat dunia semakin kacau, saudaraku. Corona semakin mewabah dengan luar biasa dan cepat di berbagai tempat. Tetapi kita percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, tentu itu sedang merencanakan perkara yang baik dari pihak Tuhan. Sehingga apapun keadaan kita harus tetap kuat dan mengucap syukur. Bahkan jangan sampai kita khawatir, saudaraku. Sebab kalau kita melihat bahwa khawatir pun itu adalah perkara yang merusak imun kita, saudaraku. Sebab kalau imun kita nggak begitu kuat, kita gampang sekali terpapar atau terserang oleh virus corona. Sehingga hari ini kita akan membahas tentang hal kekhawatiran. Apa yang membuat kita sehingga begitu khawatir, saudaraku, di dalam kehidupan ini? Dan bagaimana
kembali tentang firman Tuhan untuk saudara dan saya. Kita melihat bersama-sama Bapak Ibu dalam Matius 6. Sebelum perikop tentang kekhawatiran itu didahului oleh suatu perkataan Yesus bahwa janganlah kita mengumpulkan harta di bumi, saudara. Artinya bahwa pembahasan sebelum tentang kekhawatiran, ada satu hal yang disampaikan oleh Yesus bahwa seseorang yang tamak itu adalah perkara atau sikap yang lahir dari sebuah kekhawatiran. Makanya dia bilang seperti ini, saudaraku. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nyengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Artinya bahwa seseorang yang tamak kecenderungannya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri atau kikir, saudaraku. Hal mencari uang, mencari harta bukanlah perkara yang salah, saudaraku. Tetapi dalam perkara hari ini yang kita bahas adalah karena kekhawatiran seseorang akan menjadi pelit, saudara. Karena kekhawatiran seseorang akan menjadikan dirinya itu sebagai pusat dari kehidupannya. Bahkan sebenarnya kekhawatiran adalah dampak dari seseorang menjadikan dirinya pusat dari kehidupannya. Seperti kalau kita melihat bahwa dalam kejatuhan Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka ingin menjadi seperti Allah, ingin menjadi pusat dari kehidupan mereka. Mereka malah mengalami ketakutan, kekhawatiran. Sebab kekhawatiran adalah bagian dari ketakutan, saudara. Sehingga mereka bersembunyi daripada Allah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam hal ini Yesus menyampaikan betapa berbahayanya kekhawatiran ini, saudaraku. Bahkan ternyata kekhawatiran itu akan membawa kita kepada suatu keadaan yang terpisah daripada Tuhan. Dia berkata seperti ini dalam ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon, saudaraku. Artinya bahwa ketika seseorang mengalami kekhawatiran di mana dia tidak menjadikan Allah pusat dari kehidupannya, dia mengalami keterpisahan daripada Allah sehingga mengalami suatu ketakutan. Dan ini yang disampaikan oleh Yesus bahwa kalau engkau ingin bersama-sama dengan Tuhan, seharusnya menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan seseorang. Kalau ingin terhindar dari kekhawatiran, dari ketamakan, seseorang harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tuan di dalam kehidupan. Sebab kita ketahui bersama bahwa Allah adalah Tuhan yang baik, sedangkan Mammon adalah ketika dia menjadi Tuhan yang jahat dalam kehidupan kita. Sehingga selanjutnya dia berkata seperti ini, janganlah kamu khawatir. Nah, ini adalah perikop tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukan
Matius 6 ayat 25 berkata seperti ini. Janganlah, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir, saudaraku. Kata khawatir di sini itu mengandung arti kekhawatiran yang berlebihan, saudaraku. Kekhawatiran yang berlebihan. Ini adalah perkara yang diambil kalau dalam bahasa Yunani dengan kata merina. Artinya seperti ini, saudaraku. Janganlah kamu khawatir berlebihan tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Sebab kalau kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita dapat menaruh pengharapan kita akan hari ini dan hari esok. Sehingga dia berkata seperti ini, mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, saudaraku. Yesus berkata seperti ini, kalau kita salah memandang Tuhan atau salah memandang kehidupan ini, di mana kita tidak menjadikan Allah atau Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita, maka dengan sendirinya kekhawatiran akan menjadi bagian kita, saudaraku. Mata berbicara tentang bagaimana kita menilai, bagaimana kita memandang, bagaimana kita berpikir tentang kebenaran yang seharusnya kita hidupi di dalam kehidupan ini. Kalau kita salah memandang kebenaran bahwa Allah itu baik, kita akan menjadi orang-orang mengabdi kepada Allah yang lain. Dalam hal ini, apa saja di luar Tuhan, saudaraku, apa saja selain Tuhan, dan hal itu membawa kita kepada satu ketidakpastian, sehingga kekhawatiran itu menjadi bagian saudara dan saya. Sehingga di dalam hal ini Alkitab menjelaskan bahwa kalau kita mau terhindar dari kekhawatiran di dalam kehidupan ini, kenalilah Tuhan, carilah Tuhan, sehingga kita menemukan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian dalam kehidupan kita. Kita tahu keadaan terus berubah, saudaraku. Hari ini tidak akan sama dengan hari esok dan seterusnya. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang sama, yang telah menebus kita, adalah Allah yang hari ini dan esok menyertai saudara dan saya, yang tahu tentang kebutuhan kita. Sehingga dia berkata seperti ini, saudaraku, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, Alkitab sedang mengajarkan kita seperti ini. Coba kita berpikir kembali, saudaraku. Dia berkata seperti ini, kalau Allah memberikan kita nafas kehidupan, bukankah Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk hidup? Kalau Allah memberikan kita tubuh, bukankah Dia akan menyediakan menurut apa yang kita butuhkan untuk kita pakai, saudaraku? Alkitab sedang mengajarkan kita untuk berpikir mana yang lebih penting di dalam kehidupan ini. Kalau ternyata perkara yang lebih penting Allah berikan, bukankah hal yang kurang penting akan diberikan oleh Allah? Sehingga kalau kita melihat bahwa kata hidup di ayat yang ke-25 itu dari kata psike. Psike ini berbicara tentang nafas hidup, saudara. Nafas hidup. Selain itu, ini juga berbicara tentang roh manusia. Dan kemudian ini juga berbicara tentang kekekalan di dalam diri seseorang, saudara. Ada seperti itu, saudaraku.
bagaimana saya bisa makan besok ya? Bagaimana saya bisa memakai pakaian hari esok ya? Tapi tanpa kita berpikir bahwa kalau toh besok saya hidup, berarti itu adalah seizin Tuhan. Berarti itu adalah seizinnya Allah. Berarti itu adalah sesuatu yang terjadi hanya seizin Tuhan, hanya seizin Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga hari ini kita kembali diperingatkan bahwa nafas kehidupan yang masih kita hidup sampai hari ini itu adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Selanjutnya saudaraku, dia berkata seperti ini dalam ayat yang ke-26, Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku, kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, eksistensi Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini, kita bisa pergi keluar dan kita melihat burung merpati di mana-mana saudaraku, atau burung-burung liar di berbagai tempat. Kita melihat bahwa mereka makan setiap hari saudaraku. Artinya bahwa Yesus sedang membawa kita untuk melihat realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau itu ternyata burung-burung di udara atau di langit diperhatikan oleh Tuhan, yang ada hari ini dan pada akhirnya mereka akan lenyap dengan dunia yang akan lenyap saudara, tetapi manusia akan berlanjut kepada kekekalan. Sehingga dia berkata seperti ini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku, kata jauh melebihi ini adalah suatu kalimat untuk membandingkan realita manusia dengan burung-burung di udara, saudaraku. Sehingga kita mendapati bahwa oh ternyata betapa berharganya manusia. Sehingga kalau kita melihat bahwa kata jauh melebihi itu diambil dari kata Yunani yaitu diapero. Artinya seperti ini. Kalau burung di udara diperhatikan hari demi hari di dalam kehidupan mereka, sehingga dia berkata seperti ini, tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Ini adalah suatu tindakan menyimpan makanan sebanyak-banyaknya, sebab mungkin hari esok nggak ada makanan. Maksudnya seperti itu. Artinya bahwa Yesus sedang menekankan Allah itu memperhatikan kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Allah memperhatikan kehidupan kita hari ini dan esok pun Allah memperhatikan saudara. Itulah kenyataan tentang Allah yang kita sembah sampai hari ini. Dia adalah pribadi yang memperhatikan kita setiap hari saudaraku. Sehingga kata jauh melebihi dari diapero itu mengandung arti seperti ini. Kalau burung di udara aja diperhatikan dengan luar biasa oleh Allah Bapa, bukankah kamu akan diperhatikan jauh lebih sempurna? Saudaraku, ini adalah kata yang membuat kita sebenarnya menemukan kekuatan kita di tengah-tengah ketidakpastian kita. Bahwa Allah, kalau burung-burung di udara aja begitu berharga di hadapan Allah, bukankah manusia jauh lebih berharga sehingga ketika mereka berdosa ditebus dalam pengorbanan putra yang tunggal, dan burung akan lenyap ketika dunia ini berakhir, tetapi manusia akan berlanjut kepada kekekalan. Kita melihat saudaraku bahwa begitu pentingnya manusia di hadapan Allah, sehingga dia berkata seperti ini, kalau burung di udara
biasa, sehingga pada akhirnya kita tidak berakhir dengan dunia ini, tetapi kita berlanjut kepada persekutuan dengan Allah di dalam kekekalan. Ini adalah suatu gambaran di mana Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Allah begitu menginginkan kehidupan saudara dan saya. Sehingga dia berkata seperti ini. Kalau burung di udara diperhatikan, bagaimana mungkin kita nggak diperhatikan oleh Allah? Itulah saudara dan saya. Begitu berharga di hadapan hadirat Tuhan. Begitu berharga di dalam pandangan Allah. Sehingga kalau kita melihat, kita lompat ke ayat yang ke-31. Dia berkata seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir berlebihan tentang kehidupan ini. Sebab kalau kita hidup, itu hanya seizin Tuhan. Kalau kita diizinkan untuk hidup, berarti Allah menyediakan perkara yang kita butuhkan untuk hidup, saudara. Dia berkata seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kemudian ayat ke-32 berkata seperti ini. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, ternyata seseorang yang tidak mengenal Allah akan terjebak dalam sebuah kekhawatiran, saudara. Sebab kalau kita melihat bahwa memang benar setiap orang itu membutuhkan alasan untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin seseorang berharap kepada Tuhan kalau ternyata dia tidak mengenal siapa Tuhan itu, siapa Allah itu, saudaraku. Inilah kendala kita untuk terlepas dari kekhawatiran di masa-masa yang seperti ini, yaitu kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Bapa yang kita sembah, bagaimana Dia mengasihi kita, seberapa Dia mengasihi saudara dan saya, sehingga di dalam hal ini kita bertanya-tanya apa yang kita akan makan pada esok hari, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita kenakan di dalam kehidupan ini, saudaraku. Sebab kita tidak mengenal siapa Allah itu. Bahkan seseorang akan menjadi tamak, aji mumpung dalam kehidupan ini ketika dia tidak tahu bahwa Allah, atau dia tahu tetapi tidak percaya bahwa Allah memperhatikan dia hari lepas hari, saudara. Kita melihat orang-orang korupsi dengan jumlah yang begitu besar. Bukan mereka kekurangan, saudara, tetapi mereka berada dalam satu kekurangan pengharapan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan. Walaupun mereka tahu, oh ada Allah, tetapi ketika itu tidak menjadi bagian integral di dalam kehidupannya, menjadi sesuatu yang dia pegang sebagai kebenaran di dalam kehidupannya, akhirnya terjebak dalam sebuah tindakan korupsi, saudara, dengan jumlah yang begitu besar. Ini juga adalah dampak dari kekhawatiran seseorang, saudaraku. Kadang berpikir seperti ini, ketika saya masih menjabat, ini adalah kesempatan untuk saya meraup sebanyak-banyaknya, sehingga nanti pada hari tua, pada hari esok, dapat saya gunakan, saudaraku. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, tidak bertindak sedemikian itu, atau bertindak atau terlibat di dalam tindakan-tindakan seperti ini. Sebab kita percaya bahwa Allah memperhatikan kita hari lepas hari. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal Allah? Apakah kita mempercayai bahwa Allah itu mengasihi kita, memperhatikan kita hari lepas hari dalam kehidupan ini? Sehingga dia berkata seperti ini. Hal mencari uang, mencari harta, dan menjadikan harta itu sebagai pengharapan mereka, padahal harta tidak bisa menjamin kehidupan kita. Itulah yang dilakukan seseorang yang tidak mengenal Allah. Hal mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai dia lupa memperhatikan orang lain, terperangkap dalam sikap yang tamak, saudaraku. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab
saudaraku, banyak orang banyak uang, saudara. Tetapi ketika seseorang hidup dalam kekhawatiran, terlepas dari berapapun banyaknya harta saudaraku, dia tidak akan pernah bisa untuk berbagi dengan orang lain, memperhatikan orang lain. Saudaraku, dia berkata seperti ini dalam ayat yang ke-32. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kata tahu bukan hanya seperti ini. Ketika kita datang sama seseorang, kita curhat, kita cerita tentang masalah kita, dan pada akhirnya dia tahu, saudara. Tapi selanjutnya dia tidak bisa menolong kita, saudara. Mungkin dia bisa memberikan nasihat, tetapi tidak pernah bisa sepenuhnya menolong kita, saudara. Atau bahkan sering orang berkata bahwa oh saya mengerti, saya memahami perasaan Anda, tapi sebenarnya nggak mengerti, saudara. Tetapi dalam hal ini kata mengetahui ini seperti ini. Kalau kita sakit, kemudian kita pergi kepada seseorang yang bukan dokter, dan kemudian dia memberikan suatu vonis kepada kita, oh kamu tuh penyakit ini seperti itu. Contohnya, oh kamu tuh diabetes seperti itu. Satu. Terus kemudian kita pergi lagi kepada seorang dokter yang telah menempuh masa pendidikan, mempunyai ijazah, artinya bahwa dia sah sebagai seorang dokter. Terus kemudian kita pergi kepada seorang dokter dan kita menceritakan keluhan-keluhan kita. Terus kemudian diperiksa dan kemudian dia memberikan vonis kepada kita bahwa oh kamu tuh sakitnya mah. Contohnya seperti itu. Mana yang akan kita percayai, saudaraku? Apakah seseorang yang bukan dokter atau seseorang yang memang benar-benar dokter, saudaraku? Tentu kita akan mempercayai yang benar-benar dokter. Dan itulah yang dikatakan dalam ayat yang kita baca, bahwa ketika dia berkata bahwa dia adalah Bapa yang tahu tentang kebutuhan kita, tentang apa yang kita perlukan. Ini adalah suatu pernyataan daripada seseorang atau daripada pribadi Allah Bapa di surga yang maha mengetahui dan memahami dan yang dapat dipercayai setiap ucapannya, saudara. Itulah Allah, saudara dan saya, yang benar-benar mengetahui. Dan bukan hanya sampai di situ, saudaraku. Kalau seperti yang saya katakan bahwa ketika kita pergi kepada orang yang pertama, dia bukan dokter, walaupun dia tahu tentang masalah kita, penyakit kita, dia tidak dapat menolong kita. Tetapi ketika kita pergi kepada seorang dokter, setelah dia dapat memahami tentang penyakit kita dan kemudian memberikan vonis, dia juga dapat memberikan kita jawaban dengan memberikan resep bagi kehidupan atau keadaan kita, memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan kata mengetahui atau tahu dalam ayat ini, saudara. Artinya bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada lembah yang terlalu dalam untuk dijangkau oleh penglihatan Allah, saudaraku. Tidak ada jurang yang terlalu dalam sehingga tangannya tidak dapat meraih kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang terlalu sukar dalam pandangan Allah sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menolong saudara dan saya. Tetapi dia berkata seperti ini, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah, saudaraku, permasalahannya. Kita tidak mengenal Allah di dalam kehidupan ini, sehingga kita hidup di dalam kekhawatiran yang membelenggu kehidupan kita, sehingga kita bertanya-tanya tentang kehidupan kita di tengah-tengah corona seperti ini. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai di dalam kehidupan ini, sehingga kita hidup dalam kekhawatiran dan tidak berani melangkah bersama dengan Tuhan. Tetapi Allah berkata seperti ini, carilah Allah, kenalilah Tuhanmu, kenalilah Allahmu. Carilah dahulu
dengan secara natural ketika kita memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Seberapa dalam Dia mengasihi saudara dan saya. Seberapa besar kuasanya untuk mengasihi saudara dan saya. Seberapa besar kemampuannya untuk menolong saudara dan saya. Di sanalah letak dari kemampuan kita untuk terlepas dan kekhawatiran dalam keadaan yang semakin kacau ini, saudara. Ini adalah waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan berusaha untuk memahami siapa Tuhan di dalam kehidupan ini. Tentu ini adalah melalui firman Tuhan, saudara. Sehingga seperti yang saya katakan bahwa kekhawatiran adalah dampak dari seseorang ketika dia tidak hidup di dalam pemerintahan Allah. Ketika dia menjadikan dirinya pusat atau menjadikan harta yang dia miliki sebagai pusat di dalam kehidupannya. Sehingga dalam ayat ini diberkata seperti ini, kenalilah Allah sehingga kamu tahu bagaimana hidup di dalam pemerintahannya. Kenalilah Allah sebagaimana Dia adanya, bukan apa kata orang, bukan tentang perasaan kita, tetapi menurut firman Tuhan. Sehingga dalam ayat berikutnya berkata seperti ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Artinya bahwa setiap hari itu ada pergumulan, saudara. Tetapi Tuhan yang sama yang menyertai kita kemarin terus menyertai kita hari ini bahkan esok hari. Sehingga di dalam hari ini kesusahan setiap hari itu akan ada, tetapi cinta, kasih, pemeliharaan dan perhatian Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata seperti ini. 1 Petrus 5 dia berkata seperti ini, saudaraku. 1 Petrus 5 ayat 7 dia berkata seperti ini. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata seperti demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara saudara dan saya. Sebab Tuhanlah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Kalau ada pribadi yang begitu mengasihi saudara dan saya, bukanlah pribadi kita, bukanlah kita yang begitu mengasihi diri kita, tetapi Allah lah yang jauh lebih besar kasih dan perhatiannya pada kehidupan kita. So, hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita, sebab Dialah jawaban untuk kehidupan kita. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu, untuk firman-Mu hari ini, bahwa kami harus mencari Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga kami hidup di dalam damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Dan bahwa hanya dengan mengenal Tuhan, kami menemukan kekuatan kami untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan, sehingga kami boleh mendapati bahwa kehidupan kami boleh terpelihara secara sempurna hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Bapak, apapun keadaan kami hari ini, Tuhan, kami bawa kepada kaki Tuhan, sebab kami percaya hanya di dalam tangan Tuhan ada jawaban untuk kehidupan kami. Hanya dengan merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, kami dapat tampil sebagai pemenang di tengah-tengah pergumulan kami hari lepas hari, Tuhan. Bapa di surga, Kau berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Kau melawat mereka, Tuhan, dengan cinta, kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan bawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengenal siapa Tuhan yang begitu mencintai dan mengasihi kami, yang begitu setia dalam memperhatikan dan memelihara kehidupan kami, yang memahami dan bahkan memiliki jalan keluar untuk pergumulan, permasalahan, bahkan kelemahan dalam kehidupan
dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang hidup di dalam kekhawatiran, Engkau kuatkan mereka. Engkau ingatkan mereka tentang betapa cinta Tuhan yang begitu besar kepada mereka Tuhan, sehingga mereka mempunyai alasan untuk menaruh pengharapan dan kembali kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan kerabat, bukan rekan atau apapun di dalam kehidupan kami, tetapi hanya semata-mata Tuhan yang hidup, Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Bapa yang begitu mencintai dan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semuanya, telah mendengarkan firman Tuhan tentang kekhawatiran. Satu hal yang sangat mendasar dalam penyampaian firman Tuhan hari ini adalah kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan, mustahil kita hidup di luar kekhawatiran, saudara. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, mustahil kita hidup tanpa kekhawatiran, atau bahkan mustahil kita hidup dan mengalami kemajuan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, serahkan hidup Bapak Ibu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara saudara dan saya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, dan lakukanlah hal-hal yang penting jika itu diperlukan, sehingga mengurangi kontak dengan orang lain, sehingga kita tetap sehat. Dan nanti pada kesempatan yang akan datang, kita boleh bersama-sama berada di gereja, memuji dan menyembah Tuhan seperti biasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.